Sebaliknya kalau sapinya sih bagus, tapi pas mau disembelih diseret-seret dulu, diguling-guling dulu, dibanting-banting dulu, hanya demi menghadap kiblat. Menghadap kiblat cuma kebiasaan baik saja. Kak bisa mangga syukur, kalau nggak bisa nggak usah dipaksakan. Tapi udah roboh, oh suruh bangun lagi, rebah lagi, gagal lagi, bangun lagi, rebah. Ilmu ulah saling ngaganggu, mendingan kadia kurangnya raratu. Jangan nyampur domba dengan sapi. Jangan nyampur kambing dengan sapi. Sekarang musimnya SE, Septicemia epizootica. Bakterinya namanya Pasteurella multocida. Tangerang Selatan beberapa tahun yang lalu ada 3 ekor sapi Bali mati karena kena SE. Karena kandangnya dicampur sama domba. Domba ada Pasteurella itu tidak masalah, tidak kelihatan sakit. Begitu dia pindah, si Pasteurellanya pindah ke sapi, sapinya langsung nafasnya tersumbat, terus pada bengkak, sini rahangnya pada bengkak, 3 hari kemudian mati. Domba, kambing itu tidak parah kena PMK, bahkan tidak bergejala. Begitu ketemu sapi, sapinya Simmental limosin, karena kita PMK-nya strain Asia, mereka nggak punya sistem kekebalan sama sekali. Sapi Simmental limosin yang teorinya yang parah itu yang kecil-kecil saja, sekarang sapi Simmental limosin gede-gede juga pada kena PMK dan gejalanya parah banget. Kita nggak tahu kambing domba itu ada membawa Pasteurella atau tidak, membawa virus PMK atau tidak. Yang jelas kita berhati-hati saja. Domba, kambing jangan dicampur dengan sapi pada saat di kandang penampungan. Ya, kalau bisa yang ngurusin juga beda. Habis ngasih makan domba pergi ke makan sapi, ya sama saja itu mindahin. Kalaupun orang yang sama, harus sapinya didahulukan baru pergi ke tempat kandang domba supaya tidak membawa mentransfer bolak-balik. Ya. Kemudian kalaupun diikat jangan terlalu pendek. Kebayang sapi itu diikat hidungnya sangat pendek, nangis tuh keluar air matanya. Karena dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi juga jangan panjang-panjang, nanti panjang-panjang saling bisa ini kelilit, kecekek atau bisa berantem, ya sama aja. Jadi secukupnya saja. Nah, ini lokasi penyembelian harus merupakan daerah yang terbatas, tidak banyak orang yang terlibat di situ. Kemudian diusahakan kondisi yang tenang, terpisah dari tempat penampungan hewan, atau tadi kalaupun ini ditutup dengan menggunakan tirai apapun itu ya. Kemudian hewan hidup tidak boleh melihat temannya sedang disembelih. Hewan baru boleh masuk ke lokasi ketika semuanya sudah siap. Jadi masuk langsung direbahkan, langsung disembelih. Nggak nunggu karena dia adalah hewan sosial. Ini beberapa contoh kayak begini. Jadi pakai terpal, jadi cuma 5 orang, 6 orang cukup untuk sapi. Habis itu dibawa keluar, dikuliti, gantung. Ini di Masjid Bani Umar ya. Mereka nyembelihnya di sini, darahnya langsung masuk ke dalam septic tank. Habis itu sisa darahnya, kerannya dibuka, itu ada kerannya dibuka, jadi nggak pernah ada genangan darah di lokasi penyembelihan. Itu nggak mungkin dadak. Jadi harus dari sekarang gali septic tank untuk penampungan darah, gali lubang untuk nampung usus dan segala macamnya. Jadi tahun depan bisa dipanen jadi pupuk ya. Daripada kita alirkan ke perairan umum, nanti lingkungan kita nggak hanya muslim saja. Saya pernah ngalamin di Jakarta Timur lagi pemeriksaan hewan kurban, ada orang non muslim marah-marah gara-gara katanya hari ini ada pembantaian massal dan ada pencemaran massal karena apa, darahnya dialirkan ke selokan, cucian ususnya dimasukin ke selokan, dagingnya udah hilang, udah habis, baunya belum hilang-hilang. Jadi kita ya berusaha untuk sebaik-baiknya lah. Nah, ini istirahat tadi penting untuk membuat dia kembali bugar setelah dia stres perjalanan, dia kembali bugar sehingga kualitas dagingnya bagus. Ya. Nah, ini contoh kalau stresnya terlalu lama. Kalau stresnya terlalu lama, maka yang akan terjadi, saya pinjem jeruk. Ya, ini jeruk mateng pohon. Saya masukin kulkas, kedinginan, stres. Pas mau dimakan, dingin banget, saya jemur dulu. Nanti aja, masuk kulkas lagi. Jadi jeruk ini stres banget, dimasukin kulkas, dikeluarin, masukin kulkas lagi. Udah sapi diangkut, diturunin, nggak dikasih makan, terus kemudian dipanasin. Sama dengan jeruk yang diperlakukan kayak gitu, ketika dibuka, sepo, tinggal ampasnya saja.
Sari-sarinya sudah habis dipakai untuk stres tadi. Kira-kira begitu. Ya. Sebaliknya, itu dagingnya jadi alot, hitam, kering. Kering itu kering bener-bener nggak ada jusnya gitu loh, nggak ada sari-sarinya. Sebaliknya kalau sapinya sih bagus, tapi pas mau disembelih diseret-seret dulu, diguling-guling dulu, dibanting-banting dulu, hanya demi menghadap kiblat. Menghadap kiblat cuma kebiasaan baik saja. Kak bisa, mangga syukur. Kalau nggak bisa, nggak usah dipaksakan. Sapi udah roboh, oh suruh bangun lagi, rebah lagi, gagal lagi, bangun lagi, rebah lagi. Nah kalau sapinya itu masih bagus, jeruk ini masih bagus, tapi saya mau makan, saya banting-banting dulu. Yang ada adalah pecah, beleweran, rasanya mungkin masih enak, tapi tangan kita kotor, sari-sarinya juga sudah banyak yang terbuang gitu ya. Jadi mau stres lama, mau stres sebentar itu nggak bagus buat si sapi. Contohnya adalah jeruk. Nah jeruknya sini aja nanti buat saya. Nah tadi merebahkan hewan dilakukan oleh orang yang kompeten. Kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani. Karena sapi tahu kita takut atau tidak. Pastikan semua orang dalam kondisi sehat. Karena kita bisa menulari sapi. Sapi kalau ada sakitnya, sapi kena tuberkulosis bisa nulari ke kita kalau kita lagi nggak kondisi fit. Kalau ada luka terbuka, ditutup pakai plester, karena itu pintu masuk untuk bakteri dan seterusnya. Hindari pakaian yang mencolok untuk orang yang ini, untuk orang yang megang sapi hidup. Dahulukan yang jinak. Suka kebalik, saya suka dikomplain, Pak, justru harus yang galak dulu, yang kuat dulu, karena mumpung tenaga kita masih full. Itu kan menurut Bapak. Kalau menurut saya enggak. Menurut saya adalah ketika kita nyembelih tahunan, itu pas pengalaman pertama, kita tuh masih gagap, masih belajar, belum tahu selahnya, belum tahu triknya. Maka cari yang mudah dulu. Karena apa? Kalau kita cari yang susah dulu, yang galak dulu, yang ada adalah gagal disembelih, ngamuk, akhirnya yang kalem-kalem juga jadi ikut stres. Jadi yang kalem dulu, nanti tunda yang agak galakan di tengah atau di akhir. Pandangan sapi itu luas, dan jangan sekali-kali tuh mendekati sapi dari belakang. Bapak jangan sekali-kali ada sapi kayak gini terus dikagetin, hei, gitu loh. Sapi yang penakut, dia akan lari terbirit-birit sampai putus talinya. Sapi yang galak, apaan sih ini? Cok, tendang, gitu loh. Itu yang terjadi. Dan jangan juga mendekati sapi dari belakang, karena apa? Kalau kita mau masuk terpaksa nih, nggak bisa pakai tali temali, kita harus pakai jerat kaki. Jerat kaki, masang jerat kakinya, jangan kayak begini, tapi begini, sapinya ngadep ke sini, kita ngadep ke sana. Karena kalau kayak begini, kita lagi jongkok, jidat yang kena, kalau kita berdiri, selangkangan yang kena. Lebih bahaya gitu. Jadi kita dari depan, jangan dari belakang. Dan kenali bahasa sapi. Kepala sapi posisinya kayak begini, ini mau nyerang, posisi kayak begini tuh lagi dia menyerah atau dia tahluk. Posisi ekor, sayang infokusnya nggak kelihatan ya. Ekor yang masuk ke sini itu tanda sapi sudah sangat ketakutan. Ekor diangkat, ini sapi mau lari atau mau buang kotoran. Sapi ekornya diangkat, ujungnya melengkung, ini mau loncat, lari sambil loncat. Jadi hati-hati dengan bahasa tubuh atau kenali bahasa tubuh si sapi. Ini adalah contoh bahwa sapi tidak suka dengan warna merah, ya. Walaupun partai berlambang sapi itu adalah merah, tapi sebetulnya sapi tidak suka dengan warna merah. Kalau kita mau kerja, kita pakai alat pelindung diri, meskipun alat pelindung diri itu disesuaikan dengan kebutuhan. Saya kemarin ketika nyembelih sapinya Irfan Hakim dikomplain gara-gara saya nggak pakai helm sama nggak pakai sarung tangan karet. Ya buat apa saya pakai sarung tangan karet? Dong sarung tangan karet saya kerjanya di lokasi kotor, yang memang belum harus meminta saya untuk bersih, dalam tanda kutip bersih banget sampai ini. Kemudian yang kedua, saya sudah pakai sarung tangan anti gores di kiri, karena memang yang resiko keiris adalah tangan kiri. Saya nggak pakai helm karena saya waktu itu bekerja di ruangan terbuka. Tapi kalau kerja di RPH, mau nggak mau kita harus pakai helm, pakai hairnet, pakai sarung tangan anti gores, pakai sepatu boot, ya semuanya harus ini. Ya silahkan disesuaikan ya dengan kondisi. Kemudian pisau sembelian. Pisau sembelian tadi kalau dari bahannya sudah saya sampaikan tidak boleh terbuat dari kuku, tulang, tanduk, dan gigi. Kemudian kalau dari bentuknya, pisau macam-macam bentuknya. Saya nggak punya bullnose. Bullnose itu yang sininya tebel, yang sininya lebih lebar, ya.
Pisau bullnose atau golok tradisional yang tadi gagangnya kayak gitu, itu hanya cocok untuk gaya dorong. Dan ya, pisau ini cocoknya untuk gaya tarik. Nah, kalau pisau kayak begini, ini cocoknya untuk semuanya, gaya tarik oke, gaya dorong oke. Ya. Jadi saya lebih suka sekarang pisau kayak begini. Karena kalau pisau kayak gini nih cocoknya untuk gaya tarik aja. Kalau begitu posisinya nggak mungkin tarik, begitu saya pakai ini untuk gaya dorong, nggak ada kekuatan. Dan sini matanya pendek, karena melengkung kayak gini matanya pendek. Ya, tapi kalau pisau ini saya mau pakai gaya tarik, mau pakai gaya dorong, ini oke, bisa. Ya, kemudian nggak perlu besar-besar. Pisau ini saya cuma buat pajangan aja, jarang sekali saya pakai. Ya, karena mentok sana sini. Mau gaya tarik, susah ditaruh di sini. Mau gaya dorong, baru didorong udah kepentok lantai. Jadi saya lebih suka yang 26 cm. 26 cm udah cukup segini. Ya, ini cukup. Ini untuk kambing juga bisa, untuk sapi juga bisa. Tapi untuk kambing bisa lebih 18-19 juga bisa. Jadi nggak terlalu perlu yang panjang-panjang. Dan ngomong-ngomong pisau, bapak-bapak yang sudah merasa ahli, jangan sombong. Saya adalah termasuk orang yang dibully karena saya pelatih juru sembelih tapi saya tidak bisa ngasah. Akhirnya apa? Saya belajar, lawang barang kelihatan kok, gitu loh. Gampang kok ternyata, bisa sekarang saya ngasah. Yang kasihan adalah orang yang biasa saya mintai tolong untuk ngasah, jadi dia nggak dapat orderan dari saya untuk ngasah lagi. Buat saya jadi makin tinggi, bukannya saya sombong ya. Jadi saya sekarang jadi ngerebahin sapi bisa, nyembeli bisa, nguliti bisa, ngasah bisa. Ya orang semakin ya udah manggil Pak Tikno aja yang semuanya bisa, misalnya kayak gitu. Saya semakin tinggi, jadi kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita merendahkan orang itu bisa dilalah orangnya adalah bola bekel. Bola bekel dibanting akan dia lonting tinggi. Dan jangan ragu untuk berbuat baik. Saya ketemu Juleha di satu RPH yang saya pakai untuk nguji, orangnya baik banget. Habis ketika ada yang ujian pasti selalu dia megangin kepalanya, ngarahin peserta yang belum pengalaman, di sini Pak kayak gini, Pak pisaunya salah Pak kayak gini. Habis selesai nanya, Pak pisaunya beli di mana? Oh di sini, harganya berapa? Dulu sih saya 2016 beli 450.000. Ya mahal. Saya kok kasihan banget ya gitu loh. Jadi Bapak mau, itu pisau pertama saya kasih pisau itu ke orang itu. 3 minggu kemudian saya dikasih Pirge, ya. 3 minggu kemudian nggak lama saya dikasih ini Pirge, ya. Pirge enak banget gripnya. Saya nggak di-endorse sama sekali, tapi grip paling enak, pegangan paling enak Pirge. Kemudian yang satu komplain, Bapak itu dikasih, saya nggak dikasih. Ya, tapi saya tinggal pisaunya pisau ini gitu ya, pisau merek lebih rendah bukan itu gitu loh. Dan 2 bulan kemudian saya dikasih pisau, dan ini pisau, tadi kan pisau kesayangan saya yang saya kasih ya, yang pertama. Ini juragan dari Tanah Abang, ini pisau kesayangan. Dan ini sekarang saya pakai untuk nyembelih kambing, enak banget. Ya. Ini stainless, walaupun lokal tapi stainless. Dan ini awet banget tajamnya. Jadi gitu, ternyata kebaikan sekarang cepat banget dibalas. Dan kita jangan sekali-kali juga merendahkan orang lain atau sombong dengan kebisaan kita, karena ternyata kadang-kadang dengan kita menghina orang, kadang-kadang orang itu kemudian bangkit, dan bukan tidak mungkin bangkitnya itu jauh lebih dari kita. Jadi itu. Makanya kadang-kadang saya yang ini ya, ada Juleha yang sudah sangat profesional tapi dia nggak ikut sertifikasi. Kemudian dia meremehkan Juleha pemula yang baru ikut sertifikasi. Lah Bapak iya terampil, tapi belum tentu Bapak ditanya teorinya ini itunya, pakai APD bisa apa enggak, kenapa begini, kenapa gitu, belum tentu bisa, karena cuma berdasarkan pengalaman. Sedangkan yang namanya kompeten itu meliputi ranah pengetahuan, ranah keterampilan, sama sikap. Tapi yang baru jadi Juleha, baru sertifikasi, Mbok ya tahu diri, Anda itu bisa lulus karena syarat minimal aja. Minimal Anda bisa gitu loh, bukan yang mahir. Jadi yang gak usah petintingan juga begitu ke lapangan. Ada yang lebih senior yang ngerti gitu loh, lebih terampil, petintingan segala macam, ya jangan tahu diri gitu loh. Ataupun kalau mau memberikan saran gitu loh ya pelan-pelan atau dengan cara yang baik, berikan alasan yang baik gitu loh. Jangan langsung ikut kayak saya.
ngomongnya ceplas-ceplos kayak saya, ya wes lah, nggak bakalan didengerin, yang ada mental gitu loh. Kalau saya kan nggak punya beban, habis ini saya kan nggak ketemu bapak-bapak lagi, ya. Ya mudah-mudahan ketemu lagi, tapi kan saya nggak akan berinteraksi lagi gitu loh, dalam tanda kutip gitu loh. Jadi saya ngomong kayak gini pun nggak masalah begitu loh. Kalau mau tersinggung mah enggak. Toh saya nggak tahu kalau bapak tersinggung gitu loh, misalnya gitu loh. Tapi mudah-mudahan tidak ya, karena saya udah jujur, saya susah untuk ini. Kecuali saya di RPH, saya di RPH diem. Kenapa diem? Karena banyak bahaya. Karena banyak bahaya. Jadi biasanya kalau saya pelatihan kayak gini atau pelatihan ini, biasanya tukang jagalnya ikut, dan saya selalu berdoa jelek. Mudah-mudahan ada yang gagal sehingga Bapak bisa melihat ada yang mampet, ada yang nggak kepotong, ada yang apa segala macam. Jadi percaya kalau begini tuh begini, kalau begini tuh begini, percaya. Biasanya doa saya kabul. Biasanya gitu ya. Nah, di suatu tempat di Lalah, saya mikirnya Juleha yang nyembelih itu yang ikut pelatihan. Jadi tahu bahwa saya sudah berdoa jelek gitu loh. Jadi sudah siap untuk dipermalukan gitu loh. Ternyata bukan, jadi orang lain yang motong. Begitu udah gagal kan saya langsung seneng. Ada nih, alhamdulillah nih Pak, kita bisa lihat contoh yang salah. Ini. Dia nggak terima dipermalukan di depan orang. Karena dia memang belum tahu kan, kalau yang ikut kayak gini kan memang sudah tahu. Nanti siap-siap dipermalukan gitu loh. Akhirnya saya lagi megangin kayak gini, kurang kerja aja, serok disembeli ulang. Tangan saya lagi megangin itu, kalau tangan saya sedetik, saya kurang cepat narik tangan saya mungkin putus. Jadi saya sejak saat itu, saya kunci mulut saya rapat-rapat kalau lagi di RPH. Macam-macam jenis pisau, ada yang tadi, silahkan sebetulnya bisa semuanya, asal tidak terbuat dari kuku, tulang, tanduk, dan gigi. Tapi ya tadi, ada yang enak, ada yang tidak enak, ada yang cocoknya nguliti, ada yang cocoknya untuk misahin daging, ya, untuk misahin kepala, gitu. Ada. Kemana lagi? Nggak ke bawah kayaknya. Oh, ke bawah nih. Pisau kecil ini cocoknya buat misahin kepala. Jadi misahin kepala tuh nggak usah pakai kampak, misahin kaki tuh nggak usah pakai kampak. Cukup dengan pisau segini, kita sayat kulitnya, kemudian dicari persendiannya, kita masukin ini, ujung pisau ini masuk ke persendian, udah kepala gampang dilepaskan. Kaki gampang dipotong. Jadi pisaunya yang ini. Nguliti, katanya, nguliti sih saya bebas-bebas saja, tapi kadang-kadang katanya yang enak buat nguliti pisau yang bentuknya seperti ini, katanya. Ya. Kalau saya nguliti kambing, saya lebih suka nguliti pakai jempol. Ya. Nah ini ngerebain sapi ada macam-macam tekniknya, ada metode rope, ada metode barley, ya. Ini metode rope, lagi-lagi metode rope ini untuk sapi yang sudah biasa dipegang. Kalau sapi yang tidak biasa dipegang jangan, susah. Ini kayak gini, jadi disimpul di depan kaki belakang, di belakang kaki depan, disimpul di depan kaki belakang. Tapi rebahnya itu salah, rebahnya harusnya ke arah yang ada simpulnya. Jadi disimpul kayak begini nih Pak. Nanti rebahnya ke kiri, ya. Harusnya ini salah, ini buat contoh. Atau yang metode ini saya kehilangan temen ya, kehilangan temen ini Mas Fahmi, Tangerang Selatan, udah meninggal. Beliau yang banyak ngajarin saya handling sapi yang galak-galak, begitu ya. Ini sapi Bali agak susah, sapi Bali itu agak susah. Apalagi supir di depan belum terampil. Jadi tetap saja yang paling penting adalah supir di depan. Dia bangun lagi, meskipun saya sempat tetap rebah gitu ya. Nah, rebah, supir di depan yang dia mengarahkan dia akan rebah kemana. Teknik yang kedua adalah metode barley, yang dia disilang-silang di dada sama di ini. Jadi talinya dibagi dua dulu sama panjang kanan kiri. Taruh di leher, kemudian yang kiri masuk ke ketiak kanan, yang kanan masuk ke ketiak kiri, yang kiri dilempar ke punggung kanan, yang kanan dilempar ke punggung kiri, kemudian ditaruh di belakang atau diletakkan di belakang ini. Ini juga sama untuk sapi yang sudah biasa dipegang. Nah kalau kambing saya sering nyembeli sendiri, ya, dengan kaki kirinya kita ambil. Nah, praktekin sunnah Rasul, tapi saya pernah dihujat-hujat di Facebook gara-gara saya bilang Rasulullah itu nyembelih dengan cara menginjak, menekan, menginjak
lehernya si sapi, lehernya si hewan, kambing dulu mah nggak ada sapi ya, lehernya kambing diinjak, ditekan di sini. Kenapa ditekan di sini jadi kalem? Karena di sini ada otot namanya trapezius, itu langsung sarafnya dari kepala. Kalau otot-otot yang ada di sini tuh sarafnya dari tulang punggung, tapi ada otot di sini langsung disarafi dari kepala. Maka kita stroke apa segala macam atau sakit kolesterol segala macam yang dipijatkan sini punggung kan. Demikian pula kita ketempelan jin, katanya ketempelan ini punggungnya jadi berat. Sebetulnya jin itu mungkin juga kolesterol ya. Mungkin. Jadi orang kolesterolnya tinggi kan kemudian punggungnya berat kan gitu loh. Nah itu cara ngukur 3 jari dari rahang itu untuk domba, 5 jari dari rahang itu untuk sapi. Itu adalah lokasi sembelihan paling bagus. Nyembelih itu cuma ada 2 posisi, zab sama naher. Zab itu di ujung, tapi harus di belakang jakun karena harus kena hulkum sama mari. Karena kalau kita di atas jakun, hulkum sama mari belum ada. Kalau unta itu naher di pangkal leher, bukan ditusuk ke dalam dada, bukan. Kenapa? Karena hewan harus mati karena sembelihannya, bukan sebab lain. Disembelih 30 detik hewannya belum mati belum. Ketika ditusuk dada, yang lebih mematikan adalah tusuk dadanya, bukan sembelihannya. Kita disembelih di atas sini, yang putus itu adalah darah ke otak besar, di mana otak besar adalah pusat kesadaran, pusat rasa sakit, sama pusat keseimbangan. Jadi sebetulnya kalau udah disembelih, darahnya putus, meronta-ronta itu bukanlah respon sakit, tapi dia lagi cari oksigen, lagi cari darah, karena darahnya turun. Otaknya sudah tidak terlalu berfungsi karena darahnya sudah putus. Tapi batang otak masih. Batang otak itu pusat nafas sama pusat denyut jantung. Pembuluh darahnya nggak dari sini, nggak dari bawah, tapi dari atas sini. Nah kalau kita melakukan tusuk dada, itu memutus di pangkal. Artinya apa? Darah semuanya ke kepala habis. Artinya batang otak langsung mati, pusat nafas sama pusat denyut jantung juga langsung mati. Jadi proses sakaratul maut itu tidak terjadi. Ya. Jadi itu jangan motong. Jadi juru sembelih harusnya gajinya gede, tanggung jawabnya gede. Kenapa? Kalau nggak gede mudah digoda. Digodanya dengan ini. Pemilik sapi ditimbang dijual, dia jualan berdasarkan bobot karkasnya. Maka dia motong pinginya, juru sembelihnya mepet ke atas supaya karkasnya tinggi. Dibayar samalah kerjasama. Tak tambahin 10.000 per ekor, mau. Sebaliknya di suatu tempat nun jauh sana, di timur sana, juru sembelihnya kong kali kong sama pemilik daging atau pedagang kepala. Supaya harganya 35.000. Jadi motongnya di bawah, supaya ada daging ikut ke kepala. Dibersihin, ada setengah kilo kanan, setengah kilo kiri. Jadi kaki kiri ya. Kaki kiri, bukan kaki yang ini. Kalau kaki yang ini nanti jatuh. Tapi kaki yang dalam sini. Tuh. Lututnya ditekan, nggak tahu ada prakteknya apa enggak. Kalau ada prakteknya nanti kita bisa praktek minimal kambing. Nah kalau ada mata, ada ini menerangkan harus tuntas. Saya bilang menutup mata hewan akan membuat tenang. Ada yang kreatif bikin masker mata. Nggak apa-apa, bagus. Tapi salah makainya. Makainya sejak di penampungan. Matanya ditutup, telinganya masih dengar, hidungnya masih nih. Gue mau diapain, gue dibawa kemana? Ditutup matanya itu ketika direbahkan, bukan sejak di penampungan dituntun matanya tertutup, bukan gitu loh. Ini untuk sapi galak, sapi Bali, saya biasanya jerat pak kaki dengan cara kaki kiri depan diikat, kemudian talinya dibawa ke belakang, ya. Kaki kiri depan diikat, ini asal aja lah, yang penting kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, ini diikat, kemudian talinya dibawa ke belakang sini. Ini jangan nempel kayak gini, kalau nempel kayak gini sapi getekan udah loncat-loncat duluan. Ini kendorin dulu, kemudian ujungnya kita sangkutkan di tali yang di bawah sini. Jadi dengan sekali tarik, kaki kiri depan terikat, kaki belakang dua-duanya terikat. Tapi ada juga tuh Ustadz Ali Subarkah meraktekin yang dililit di pinggang. Ya boleh-boleh saja. Itu teknik lama sebetulnya, udah lama dipakai di RPH di Jawa Timur. Kaki kiri, kaki belakang diikat taruh sana, kaki depan diikat disilang ke sana. Kemudian di sini diikat kayak begini, ditarik. Karena prinsipnya mau kayak apapun itu, yang penting ada sesuatu yang melilit badannya dia. Karena kalau dia dililit badannya jadi lemes. Karena ada saraf yang ketekan, intinya begitu. Mau metode apa saja mah enggak.
Saya punten ini punten. Kalau berdoa bagus supaya meningkatkan percaya diri, supaya kita tenang. Tapi saya tidak terlalu percaya dengan mantra-mantra. Saya takut nyimpang gitu ya. Yang jelas sesuaikan dengan pisaunya, sesuaikan dengan kondisi lapangan. Bapak, kenapa saya bilang gaya tarik itu lebih mungkin untuk sekali sayat? Karena grip begini, ini adalah grip yang paling kuat. Dengan begini, dibandingkan dengan begini. Ini gaya dorong pasti kayak gini megangnya. Kalau gaya dorong ketiak kita kebuka, kekuatan ada di pergelangan tangan. Jadi sulit untuk bisa sekali sayat. Bukan berarti nggak bisa, bisa, tapi sulit untuk sekali sayat. Karena kekuatan ada di sini dan tekanannya kurang. Tapi kalau gaya gripnya kayak begini, ini grip paling kuat. Jadi saya belajar ini tuh sampai membaca jurnal ilmu kebugaran ya, tentang ini fitness yang cara megang beban kayak begini, cara megang beban kayak begini. Ternyata kekuatan yang paling adalah ketika memegangnya kayak begini. Kayak gini, maka kemudian kita kayak begini, ketiak kita tertutup, maka kekuatan ada di lengan atas. Cuma sayangnya ya, kalau gaya tarik, pisaunya tumpul, masih bisa sekali sayat. Tapi tekanan yang diberikan kepada leher jadi kuat banget, itu mampetnya lebih tinggi dibandingkan dengan gaya dorong. Gaya dorong meskipun sayatannya banyak, tapi resiko mampetnya rendah. Jadi kalau mau pingin sekali sayat dan resiko mampetnya rendah, pisaunya harus sangat tajam, jadi tidak perlu kuat-kuat. Dan satu lagi, kalau mau gaya tarik, pisaunya jangan sampai tegak lurus kayak begini. Nggak ada kekuatan. Pisaunya jangan tegak lurus kayak gini, tapi pisau tuh harus miring. Dan bagian pangkal yang nempel di kepala. Biasanya yang ujian itu buru-buru, sapi stunning gitu. Jadi, dia buru-buru, jadi kayak gini aja. Pasti kayak gini nggak ada kekuatan dan begitu ditarik udah habis. Sedangkan kalau kayak begini, pisaunya nggak perlu panjang-panjang karena sebetulnya pangkal pisau saja yang memutar kayak gini. Jadi silahkan, jadi jangan buru-buru ya. Dari depan bisa, gaya dari depan kayak gini juga bisa. Di Pramana Pangan Utama, RPH-nya kecil banget, tapi kapasitasnya bisa 70-100 ekor. Dia selalu nyembelihnya dari depan kayak gini. Ya boleh-boleh saja, silahkan. Terakhir yang saya posting adalah yang gaya tusuk. Gaya tusuk juga boleh, silahkan. Ada ketentuannya. Biasanya gaya tusuk dipakai pada saat sapi di stunning, dia tengkurep. Nggak bisa diapa-apain. Ditusuknya di belakang sekalian. Di belakang sekalian tapi ditariknya ke depan. Jadi ditusuknya di belakang wajah dain. Ditarik ke depan. Atau sapi Brahman yang lehernya lebar banget, digulung juga nggak sanggup, goyang-goyang kayak gini, yaudah lebarin aja, bentangin aja. Bentangin aja gelambirnya, tusuk di tengah-tengah. Tapi posisinya harus di depan hulkum. Ditarik ke belakang, terputus 3 saluran semuanya. Gelambir depan belum putus, kita bisa sempurnakan, nggak masalah. Karena apa? Unsur wajibnya semuanya udah kepotong duluan. Jadi yang menyempurnakan gelambir itu bukan berarti dia nyembelih yang kedua, itu bukan. Nah ketika itu ya lihat-lihat situasi lah kita gitu loh ya. Gaya tarik tuh begini, pangkal pisau yang nempel di aduh kok nggak mau. Pangkal pisau yang nempel di leher, miring pisaunya. Kalau mau gaya tarik ya harus ujung pisau, dan kalau bisa pisaunya yang bull nose, itu lebih bagus, lebih enak. Kalau gaya dari depan ya kayak begini. Nah posisinya nih Pak, hulkum ini saya nggak jelas di sini. Ini hulkum di sini, ini hulkum, ini mari, ini wajah dain 2. Jadi harus kena semuanya, hulkum, mari, dan wajah dain harus kena semuanya. Nah gambar ini nih Pak, yang mau saya terangin detail tuh gambar ini Pak. Punten saya nunjuk-nunjuknya pakai pisau ya. Kita nyembelih di sini Pak. Nyembelih di sini, sensornya ada di sini Pak. Ini sensornya, ini jakun ada di sini. Nah ini pembuluh darah ini nih kotak besar ini Pak. Jadi ketika kita menyembelih, kita mutusin ini, otak besar itu sebetulnya sudah tidak berfungsi lagi. Pusat rasa sakit, pusat kesadaran, pusat keseimbangan itu nggak berfungsi lagi. Tapi batang otak nih kecil di sini, ini dapat pembuluh darah dari sini nih.
Dan dia tetap hidup meskipun sudah disembelih di sini, karena dia tetap mendapatkan aliran darah dari sini. Karena tadi pusat denyut jantung sama pusat nafas itu ya harus memerintahkan paru-paru sama jantung untuk bekerja lebih kuat lagi. Sensornya di sini masih utuh, begitu diputus, sensornya ngasih tahu ke sini, hei otak kamu kekurangan oksigen, hei otak kamu kekurangan darah, perintahkan jantung dan paru-paru untuk bekerja. Perintahnya dibawa lewat sumsum tulang belakang, jadi nggak boleh kita memenggal. Nah kalau kita melakukan tusuk dada, ini kita tusuk dada, ini dadanya ditusuk kayak begini, seret di sini, maka seluruh darah pembuluh darah ini dan pembuluh darah ini udah putus, maka langsung si hewan itu langsung mati tanpa sakaratul maut. Itu nggak boleh. Artinya apa? Ketika disembelih terus ditusuk dadanya, yang mematikan adalah tusuk dadanya, bukan sembelihannya. Jadi jangan. Nah ini mengukur 3 jari, 5 jari. Kenapa saya pakai rumus 3 jari, 5 jari itu adalah karena jakun sapi walaupun gede banget, sapinya juga nggak akan jadi jari panjang banget gitu loh. Jadi 5 jari dari rahang bawah untuk sapi, 3 jari dari rahang bawah untuk kambing domba, 1 jempol untuk ayam itu bukan untuk ngukur, bukan, tapi karena jakunya ayam itu bisa geser kanan kiri atas bawah. Jadi si jempol ini dipakai buat nahan jakun supaya mepet ke kepala sehingga hulkum sama mar'inya bisa dipotong bersamaan dengan wajah dainnya. Nah ini Pak, ini gambar leher, ini kepalanya di sini, ini kepalanya, ini jakun, ini segini jakun, ini hulkum di sini, mari di sini, wajah dain ini. Kalau kita motong di sini, yang kepotong pangkal lidah, belum ada hulkum, belum ada mari, dan kita memotong si sensor ini. Kalau kita motong pas jakun, belum ada hulkum, belum ada mari, dan pisau susah bergerak, karena jakun itu tulang rawan. Kalau kita motong di sini, hulkum, mar'i, wajadain itu posisinya sangat berdekatan, jadi sekali sayat kemungkinannya tiga-tiganya kepotong. Kalau kita motong ke bawah lagi, ototnya semakin tebal, leher semakin besar, pembuluh darah sudah sembunyi di bawah otot. Jadi sayatannya lebih lebar lagi, pembuluh darahnya resikonya mampetnya lebih tinggi. Dan penelitian saya, disertasi saya, kalau kita motong lebih dari cincin trakea ke-6, resiko mampetnya itu 13 kali lipat lebih tinggi. Kalau kita motong di jakun atau di atas jakun, resiko pembuluh darahnya mampet itu 72 kali lebih tinggi. Jadi benar bahwa nyembelih itu posisi zab atau nahar harus memotong hulkum sama mari. 5, 3, 1 rumusnya. Ini contoh yang nyambeli dari atas ke bawah, tapi kurang saya rekomendasikan karena yang bersangkutan motongnya tangannya ditaruh di sini. Bahaya kecuali dia pakai sarung tangan baja. Karena kemarin di Jakarta Timur, di Cilangkap ada yang ujian kayak begitu, pisaunya balik, putus ini. Bukan putus sih, tapi luka, 3 jari luka. Nah mampet pembuluh darah ketika disembeli itu bisa mampet. Mampet bisa karena posisinya yang salah, bisa terlalu ke atas atau terlalu ke bawah, karena pisaunya yang tumpul, jadi terlalu ditekan, macam-macam penyebab mampet mah banyak banget. Nah kalau ada yang mampet itu dikoreksi kayak gitu, nah dipotong kayak gitu. Yang mampet kayak apa sih? Ini lancar Pak, dua-duanya ngalir Pak, atas bawah ngalir tuh. Ini ngalir, 2 alirannya. Kalau ini cuma 1 Pak, yang atas cuma jendol tuh, cuma cedut-cedut tapi nggak ada darah keluar. Nah itu ujungnya diambil, dipotong, nanti akan muncrat lagi. Nah ini foto saya ambil di Medan. Di sana ada, yaitu tadi, pokoknya kalau sudah disembelih nggak boleh diapa-apain lagi. Jadi sapi ini matinya tuh 27 menit baru mati. Dan darahnya coba, dagingnya penuh dengan darah hitam kayak begitu. Berlumuran darah. Nah ini foto kejadian di mana tangan saya hampir dipotong. Yaitu pembuluh darah 1 tidak kepotong, yang 1 itu motongnya terlalu ke atas, yang 1 memang belum kepotong. Jadi saya lagi nunjukin kalau memang ada yang belum terpotong, silahkan disempurnakan dengan hanya memotong bagian yang belum terpotong saja. Tidak perlu disembelih ulang dari awal. Tapi yang jelas bahwa hewan itu setelah disembelih harus mati dulu, baru boleh dikuliti, baru boleh dikeluarkan jeroan, baru boleh dipisahin kepalanya. Nah, tanda-tanda mati apa? Tanda-tanda mati adalah
nafasnya berhenti, matanya sudah tidak ngedip lagi, darahnya sudah berhenti memancar. Kalau sekedar mengalir kayak susu kental manis, itu bukan berarti dia masih hidup. Jadi serut, tiga-tiganya harus sudah nggak ada. Yang sering terjadi adalah darahnya sudah berhenti, tapi matanya masih ngedip, nafasnya masih ada. Kemungkinannya adalah dia mampet pembuluh darahnya. Nah, nggak boleh memenggal. Semuanya klop jadi satu. Tujuannya adalah mengeluarkan darah sebanyak-banyaknya supaya cepat mati, supaya dagingnya jadi bagus.